Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya Rizky Amanda dari 10 IP1. Di sini saya akan menjelaskan tentang historiografi Indonesia. Apa itu historiografi? Historiografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu historia yang artinya sejarah dan graphy yang artinya tulisan atau naskah. Jadi historiografi adalah hasil atau suatu karya penulisan ilmu sejarah. Penulisan historiografi di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada historiografi tradisional, historiografi kolonial, dan yang ketiga historiografi nasional. Yang pertama saya akan menjelaskan penulisan sejarah tradisional atau historiografi tradisional. Penulisan sejarah tradisional adalah penulisan sejarah yang dimulai dari zaman Hindu sampai masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Adapun ciri-ciri historiografi tradisional sebagai berikut. Yang pertama, bersifat religiosentris, yang artinya segala sesuatu dipusatkan pada raja atau keluarga raja, maka sering juga disebut istana sentris atau keluarga sentris. Yang kedua, bersifat feodalistis atau aristokratis, yang artinya dibicarakan hanyalah kehidupan kaum bangsawan feodal, tidak ada sifat kerakyatannya. Yang ketiga, bersifat religio magis, yang artinya dihubungkan dengan kepercayaan hal-hal gaib. Yang keempat, tidak begitu membedakan hal yang khayal dan yang nyata. Yang kelima, tujuan penulisan sejarah tradisional untuk menghormati dan meninggikan kedudukan raja. Yang keenam, bersifat regio atau sentris, kedaerahan. Yang ketujuh, raja atau pemimpin dianggap mempunyai kekuatan gaib dan karisma atau bertuah sakti. Contoh-contoh dari historiografi tradisional ada sejarah Melayu, hikayat Raja-Raja Pasai, hikayat Aceh, babat Tanah Jawi, babat Pajajaran, babat Majapahit, dan babat Kartasura. Yang kedua, saya akan membahas tentang historiografi kolonial. Historiografi kolonial merupakan penulisan sejarah yang membahas masalah penjajahan Belanda atas bangsa Indonesia. Ada pula contoh dari historiografi kolonial, antara lain yang pertama Indonesian Trade and Society karangan Y.C. Fendler. Yang kedua Indonesian Sociological Studies karangan Skriki. Yang ketiga Indonesian Society in Transition karangan Weerdem. Kemudian ada ciri-ciri dari historiografi kolonial. Yang pertama bersifat Belanda sentris, yang kedua bersifat subjektif, yang ketiga bersifat diskriminatif, yang keempat bersifat mitologis, yang kelima tidak menggunakan sumber lokal, yang keenam sebagai besar isinya mengenai sejarah-sejarah orang besar. Yang ketiga, kita akan membahas tentang historiografi nasional. Pengertian dari historiografi nasional adalah penulisan sejarah dengan sudut pandang rakyat Indonesia atau biasa disebut Indonesian sentris. Nah, historiografi nasional ini juga biasa disebut sebagai historiografi modern. Ciri-ciri dari historiografi nasional adalah mengingat adanya karakter and nation building. Yang kedua, Indonesian sentris. Yang ketiga, sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, disusun oleh orang atau penulis Indonesia sendiri. Mereka yang memahami dan menjiwai dengan tidak meninggalkan syarat-syarat ilmiah. Ada pula contohnya, yaitu sejarah perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme editor Sartono Kartodirjo.
Yang kedua, Sejarah Nasional Indonesia jilid 1 sampai dengan 6, editor Sartono Kartodirjo. Pendekatan ilmu-ilmu sosial dalam kajian sejarah dikaitkan dengan ketidakpuasan para sejarawan sendiri. Dengan bentuk-bentuk historiografi lama yang ruang lingkupnya terbatas, historiografi baru membuka ruang cangkup yang lebih luas. Untuk itu diperlukan penyempurnaan metodologi, yaitu penggunaan konsep-konsep ilmu sosial. Dalam analisis-analisisnya sehubungan dengan ini, maka lebih jelas dibedakan antara sejarah lama, the old history, dan sejarah baru, the new history. Seperti di bawah ini. Sejarah lama, the old history, disebut sejarah konvensional atau sejarah tradisional. Monodimensional, pemaparan deskriptif naratif, ruang cukupnya terbatas, tema terbatas seperti politik lama atau sejarah ekonomi lama. Para pelaku sejarahnya terbatas pada raja-raja, orang-orang besar, pahlawan atau jenderal, tanpa pendekatan ilmu-ilmu sosial. Yang kedua ada sejarah baru atau the new history. Disebut sejarah baru, sejarah ilmiah, sejarah total, multidimensional, para pelaku sejarah luas dan beragam, segala lapisan masyarakat, vertikal ataupun horizontal, top down atau bottom up. Ruangnya cukup luas, segala aspek pengalaman dan kehidupan manusia masa lampau, pemaparannya analitis dan kritis. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.